What's up guys, welcome back to channel Son of Iron Fitness. Masih bersama gue Rudy. Dan sebelumnya gue mau mohon maaf pada kalian guys, karena akhir-akhir ini gue jarang upload dikarenakan gue lebih aktif di platform lainnya seperti Instagram. Nah, di episode kali ini gue akan membahas tentang kebanyakan perkataan orang-orang, yaitu apakah latihan harus nge-pump. Karena banyak banget dari kita yang ketika latihan, aduh nggak nge-pump nih, berarti latihan gue nggak optimal. Nah, sebenarnya apakah latihan itu memang harus nge-pump atau nge-pump itu nggak harus? Nah, pertama di sini gue akan memberitahu kepada kalian dulu kenapa kalau latihan itu biasanya orang harus nge-pump. Nah, sebenarnya pump itu adalah indikator yang baik. Ketika kalian latihan itu berarti otot yang kalian latih itu kena. Jadi misalnya kalian lagi latihan dada atau latihan tangan, bicep, tricep, apapun itu, terus kalian berasa nge-pump, nah berarti itu menandakan kalian tekniknya bagus, terus juga kalian bisa mentargetkan otot yang kalian latih dengan baik dan benar, sehingga terjadi pump di sana. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kalian latihan selalu mengincar pump, dan kalau pas nggak nge-pump berarti latihan kalian dibilang nggak optimal. Apakah benar seperti itu? Ternyata tidak guys. Untuk sebagian gerakan memang tidak akan mendapatkan pump. Di sini gue akan membagi contoh gerakannya ke dua tipe ya. Yang pertama adalah gerakan heavy compound movement, seperti gerakan misalnya free weight movement yang pakai barbel, atau yang nggak pakai mesin deh. Contohnya kayak misalnya kalian squat, atau bench press, atau misalnya overhead press, dumbbell press, dan lain-lain. Itu adalah contoh gerakan compound movement yang dalam kategori heavy atau berat. Nah, di sini memang kalian akan jarang mendapatkan pump. Tapi apakah di latihan-latihan yang tidak menimbulkan rasa pump tersebut itu tidak efektif untuk membangun otot? Nah, ternyata latihan-latihan compound yang tadi gue sebutkan, yang mungkin tidak menimbulkan rasa pump yang maksimal, itu ternyata efektif juga loh guys untuk membangun otot. Karena dengan latihan-latihan compound tersebut akan menghit salah satu bagian di otot kita yang namanya high threshold motor unit. Dimana ketika kita menghit high threshold motor unit tersebut, maka akan mengaktifkan sinyal untuk growth otot kita, dimana itu akan menimbulkan mechanical tension yang sangat bagus untuk hypertrophy otot kita. Nah, ketika kita melakukan heavy compound seperti yang tadi gue sebutin, yang tidak menimbulkan rasa pump yang maksimal, itu juga biasanya repetisinya akan relatif rendah karena bebannya juga berat. Nah, di sana kalian juga akan bisa meningkatkan strength kalian. Jadi kalau misalnya strength kalian juga bertambah kuat, otomatis kalian ototnya juga akan bertambah gede secara nggak langsung. Jadi kalian jangan takut lagi kalau misalnya kalian latihan nggak nge-pump, karena nggak setiap latihan atau setiap gerakan itu harus menimbulkan pump. Dan yang kedua adalah kebalikannya, yaitu jenis-jenis gerakan yang bukan heavy movement. Jadi misalnya kayak contoh-contoh gerakan yang kebanyakan isolation, atau gerakan dengan menggunakan mesin atau cable. Contohnya kayak misalnya kalian main lat pull down, atau chest press, atau cable tricep extension, dan sebagainya. Nah, itu biasanya kan cenderung menggunakan beban yang lebih rendah, tapi repetisinya akan lebih tinggi. Nah, di gerakan-gerakan tersebut biasanya akan menimbulkan rasa pump yang maksimal. Jadi kalian dalam suatu latihan harus ada dua unsur tersebut. Jadi ada unsur yang menggunakan heavy compound movement untuk menghit satu bagian otot yang tadi gue sebutin, heavy threshold motor unit, dan mechanical tension, sehingga kalian mendapatkan stimulus dari sana, dan juga bagus untuk perkembangan strength kalian. Dan yang kedua, kalian juga harus tetap mendapatkan latihan-latihan yang pump workout tadi. Oke. Nah, sekarang gimana kalau gue cuma mau ngelakuin salah satu aja? Misalnya gue mau cuma ngelakuin pump workout aja, jadi gue nggak mau main strength, gue nggak mau main heavy deh. Nah, gue nggak mau main berat-berat deh, nggak mau main yang compound tadi. Nah, itu nggak gue sarankan, karena akan menimbulkan yang namanya adaptive resistance. Adaptive resistance adalah suatu kejadian ketika otot kalian itu berhenti beradaptasi. Jadinya otot kalian itu stuck atau nggak berkembang lagi, karena stimulus yang diberikan ya itu aja gitu. Jadi otot kalian itu juga butuh yang namanya pergantian dari stimulus. Kalian harus mengkombinasikan antara heavy compound movement dan pump workoutnya. Dan sama juga kebalikannya, kalau misalnya kalian selama ini biasa main berat-berat doang, repetisinya rendah, bebannya berat, tapi kalian tidak main pump workoutnya, gue saranin kalian melakukan switch atau perputaran di sana. Jadi kalian sekali-sekali main yang pump workoutnya supaya otot kalian terus berkembang. Skemanya kalian bisa melakukan jenis ke-1
Seperti misalnya habis heavy compound, kalian melakukan pump workout. Atau bisa jenis 2 juga, kalian melakukan periodisasi, yaitu men-switch dari hari ke hari. Misalnya hari ini kalian main heavy compound, berikutnya kalian main pump workout, lalu berikutnya lagi heavy compound lagi, dan berikutnya pump workout lagi, kalian putar dalam 1 minggu. Atau bisa juga kalian melakukan block. Block itu adalah suatu periodisasi yang dengan jangka waktu lebih lama. Misalnya 3 bulan pertama kalian fokus main di hypertrophy fokus, repetisi range yang lebih tinggi, misalnya seperti 6-12. Lalu mungkin di 1 bulan atau 2 bulan berikutnya kalian fokus di gaining strength atau menggunakan beban-beban yang berat dengan repetisi rendah untuk membangun strength kalian dan memberikan stimulus yang berbeda ke otot kalian. Lalu kalian switch sepanjang tahun seperti itu. Kan bisa pilih yang nyaman buat kalian itu seperti apa, tidak ada patokan pasti. Kalian pilih aja yang paling sesuai dengan kalian. Oke guys, sekian video singkat dari gua. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa bantu gua untuk like dan subscribe supaya gue lebih semangat bikin videonya. Dan bagi kalian juga yang masih kebingungan tentang mengatur pola latihan atau mengatur pola makan, atau kalian fitness selama ini progresnya kurang memuaskan, kalian bisa kunjungin online coaching gua di sonofIronFitness.com. Di sana gue sediakan beberapa program yang bisa kalian pilih sesuai dengan tujuan kalian. Dan juga di sini gue akan buatkan training program secara personal, meal plan secara personal, dan konsultasi yang tidak terbatas. Dan berikut gue akan share hasil dari klien-klien Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan progresnya. Alright guys, sampai ketemu di video berikutnya, and peace.